eh, makalah ini belum selesai. Ini baru pendataan beberapa kutipan sebelum sempat dianalisis karena keterbatasan saya itu sendiri, terutama mengenai penghayatan teori-teori yang berkembang di dunia ini. Persoalannya bahwa istilahnya terkepung oleh beberapa teori yang dikembangkan sejak lama, yaitu adalah teori yang pertama kapitalisme, sosialisme, kemudian sekularisme mendunia, serta yang terakhir adalah perkembangan ilmu dan teknologi. Di dalam kepungan ini maka agama Islam khususnya adalah tidak bisa mengelak dari kepungan-kepungan tersebut dan harus memberikan respon sesuai dengan visi dan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menata ulang atau memberikan satu pencerahan bahwa pembangunan yang dikembangkan di dunia ini adalah untuk menuju kepada tiga soko ya. Yang pertama adalah soko humanisasi atau emansipasi, kemudian liberasi dan transdendensi ya. Nah, di tengah-tengah teori-teori yang dikembangkan oleh pihak yang kompeten, yaitu di sini dibagi ada dua ya. Ada teori yang berdasarkan modernisasi, kemudian ada teori imperialisasi ya. Nah, karena itu makalah ini akan memuat pertama pembangunan menurut manusia, yang kedua adalah pembangunan menurut Tuhan. Nah, pembangunan menurut manusia yaitu akan beberapa tokoh atau teori yang tadi digariskan ada dua ya, ada modernisasi, kemudian ada imperialisasi. Sedangkan pembangunan menurut Tuhan, yaitu menurut Allah Subhanahu Wa Taala, akan dituangkan atau ditawarkan beberapa ayat yang terkait dengan pembangunan ini, seperti adalah surat Ali Imran, kemudian surat yang berkaitan dengan Khalifah fil Ardh Al-Baqarah, kemudian surat yang Fastabiqul Khairat, yaitu berlomba-lomba di dalam kebajikan, kemudian Al-Asr yang berkaitan dengan amal solih dan iman, kemudian juga sebuah hadis ya yang tidak sempat ditahrij, yaitu man arada dunya fahuwa bil ilmi, wa man aradal akhirah fahuwa bil ilmi, wa man aradahuma fahuwa bil ilmi. Nah, mudah-mudahan dengan kedua pandangan, yaitu pandangan menurut manusia dan pandangan menurut Tuhan ini, akan membawa kepada atau menuntun kepada saya khususnya adalah untuk menangkap makna atau hakikat dari pembangunan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pembangunan menurut manusia, itu yang diajukan oleh para ahli, yaitu dibagi kepada dua tadi. Satu adalah teori modernisasi, yang kedua adalah teori imperialisme ya. Nah, teori modernisasi ini mengutamakan aspek ekonomi dan sosiologi, di mana aspek atau teori ekonomi seperti ini, mohon maaf bacanya, Rustow menyatakan bahwa pembangunan itu lebih ditekankan pada tahap pertumbuhan ekonomi ya.
yang pertama dan utama. Bukan berarti satu-satunya itu, ada hal-hal yang lain nanti masuk kepada ruang lingkup pembangunan itu sendiri, termasuk yang terakhir adalah masalah ekologi. Di mana pertumbuhan ekonomi ini menjadikan satu yang menjadi hal yang utama di dalam pembangunan itu sendiri. Nah, itu posisi ekonomi dilihat dari Spranger itu di posisi yang pertama. Itu susunannya ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan agama. Nah, kemudian teori yang modernisasi ini ada juga yang menilik dari sisi sosiologi, di mana pendidikan sosiologi ini menandaskan bahwa pembangunan lebih ditekankan pada perubahan besar pada sektor non-ekonomi yang menyangkut perubahan yang mengandung berbagai macam perbedaan di dalamnya. Nah, sehingga dari dua tilikan ini akan menjadikan ada skala prioritas. Apakah yang didahulukan itu adalah pembangunan karakter bangsa atau watak bangsa, atau yang harus didahulukan itu adalah ekonomi. Nah, sedangkan teori yang imperialisme ini berpijak pada konsep pemikiran Marxis. Ia berasumsi bahwa kekayaan milik negara Barat adalah hasil dari pencurian. Sehingga neomarxisme berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang adalah kemiskinan, keterbelakangan yang erat sekali dengan faktor historis, kesejarahan atau aspek historisitas, yaitu eksploitasi, pemerasan, dan penjajahan. Nah, ini merupakan kenyataan di dalam sejarah bahwa kemiskinan negara-negara berkembang memang disebabkan faktor-faktor yang bersifat struktural, sehingga kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan sengaja diciptakan oleh struktur politik dalam masa kolonialisme Barat, walaupun pasca kolonialisme ini adalah reda, tetapi secara penciptaan situasi penciptaan masih mendominasi di dunia ini ya, termasuk di belahan negara-negara Islam atau negara yang penduduknya kebanyakan Islam. Dengan demikian pembangunan merupakan perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik, atau usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat, dengan catatan bahwa ke arah yang baik ini sangat tergantung kepada filosofi atau dasar yang melatar belakanginya, karena ini adalah dari Barat, maka yang disebut baik ini adalah yaitu materialisme atau materialistik. Nah, jadi kemajuan tersebut adalah kemajuan material, sehingga pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat di bidang ekonomi, yang tadi posisinya adalah sangat di awal. Nah, pembangunan sebagai proses kesinambungan dari peningkatan pendapatan real per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Ini diungkapkan oleh Afimuddin. Nah, ini menyeret kepada pengelompokan pembangunan berdasarkan periode waktunya, sehingga ada pandangan lama berdasarkan ukuran ekonomi tradisional, kemudian ada pandangan baru yaitu ekonomi pembangunan. Kemudian ada yang menjelaskan bahwa teori ini terbagi kepada dua, ada yang masuk kepada madhab historismus dan madhab analitis. Nah, ini madhab historismus ini melihat bahwa pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah.
di mana fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan menyeluruh dan dalam tahap tertentu dalam perjalanan sejarah. Sehingga madhab ini menekan atau menjadi hal yang mendominasi pemikiran ekonomi di Jerman abad ke-19 sampai ke awal abad 20. Karena itu madhab ini mencakup teori, saya bacanya Friedrich List, Bruno, kemudian Karl, Basser, dan Gustow. Ini bisa dikaji lebih lanjut. Tapi yang menarik di sini adalah teori predik ini bahwa pembangunan ini malah melalui cara produksi, yaitu ditekankan kepada liberalisme. Itu liberalisme ini bahwa semua manusia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja atau berusaha. Yang kedua adalah laissez-faire, ya, kira-kira yang artinya itu adalah biarkan bekerja. Nah, dari dua inilah yang akan membawa kepada kemajuan yang lebih baik dalam konteks materi tadi. Nah, perkembangan ekonomi ini yang sebenarnya adalah tergantung kepada peranan pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan. Kemudian perkembangan ekonomi ini hanya akan terjadi manakala dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. Jadi kebebasan nomor awal, gitu ya, bebas, kemudian bisa mendobrak, ini motifnya yang bisa membawa kemajuan dan bisa sampai kepada menjajah walaupun sudah reda masa kolonial, gitu ya. Jadi bebas, kemudian mendobrak, mengkonstruk, dan akhirnya pencerahan, gitu ya. Itu kira-kira ke sana alurnya. Nah, ini ada beberapa tahapannya menurut cara produksi ini. Dikatakan di sini dari primitif, ya, dari berternak sampai kepada yang paling tinggi, yaitu adalah pengelolaan industri, ya, industri dan perdagangan. Kemudian ada teori pembangunan dari Rostow ini ada lima tahap, ya. Ada masyarakat tradisional sampai kepada masa konsumsi tertinggi. Ini yang sedang ngetren, gitu ya, di dunia pembangunan. Kemudian madhab analisis mengungkapkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan taat azas, tetapi bersifat abstrak dan kurang menekan kepada aspek empiris, ya. Jadi beda dengan yang tadi, langsung jadi empirisnya, ya, memang dipengaruhi oleh filsafat positivisme dari Auguste Comte. Nah, kecenderungan ini tampak lebih jelas dalam teori-teori pertumbuhan modern yang masuk kepada madhab analisis ini. Nah, di sisi lain juga ada teori klasik, ya. Di antaranya dikembangkan oleh Adam Smith, ya, sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan, biarkan manusia itu bekerja, ya. Juga ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatiannya kepada masalah-masalah pertumbuhan ekonomi. Ini Smith yang terkenal juga. Kemudian kita langsung kepada neoklasik. Neoklasik yaitu pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi, ya. Ini juga banyak ada teori yang lain yang intinya adalah ini terbelah, tadi saya ungkapkan di muka, kepada kapitalisme, walaupun kapitalismenya sudah mungkin neo, gitu ya. Kemudian sosialisme, walaupun sudah tumbang Rusia,
tapi masih tetap berlangsung, terutama dikembangkan di Cina. Kemudian disebut sekuler mendunia, dan yang terakhir adalah tentang ilmu dan teknologi. Nah, saya langsung aja kepada menurut Tuhan, ya. Nah, ini menurut Tuhan bahwa pembangunan ini adalah harus memperhatikan tentang tiga unsur yang sangat dominan, dan tiga unsur ini adalah terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, ayat 110. Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran atau kejahatan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ambil penafsiran ini adalah yang cocok, yaitu Kunto Wijoyo, ya, dalam mengembangkan ilmu sosial profetik, ya. Dan ilmu sosial profetik ini tentu salah satunya menyangkut masalah pembangunan, sebab pembangunan adalah tidak terlepas dari ilmu-ilmu sosial khususnya. Nah, menurut beliau bahwa ayat tersebut adalah mengandung nilai-nilai humanisasi atau emansipasi, liberasi, dan transendensi, ya. Ketiga term tersebut diambil dari ide Kunto tadi dalam kerangka beliau mengkarakterisasi ilmu sosial profetik yang diarahkan untuk rekayasa, termasuk di dalamnya pembangunan masyarakat menuju cita-cita sosioetik di masa depan. Teori pembangunan merupakan bagian integral tentunya dari ilmu sosial profetik tersebut, sehingga pembangunan bertolak dari sisi ayat tersebut syarat, ya, penuh syarat tujuan humanisasi, liberasi, kemudian transendensi. Di mana gagasan Kunto ini sebenarnya diilhami oleh Muhammad Iqbal, ya, yang terkenal dengan membangun kembali tentang pemikiran Islam. Khususnya pada saat Muhammad Iqbal ini adalah menjelaskan tentang peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi itu adalah seorang mistikus atau sufi, ya, kata Iqbal, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi. Mengapa? Sebab telah merasa tentram bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Tuhan yang dirindukan, dan berada di sisinya. Namun Nabi kembali ke bumi untuk menggerakkan perubahan sosial, termasuk pembangunan tadi, untuk menggubah atau membangun pembangunan jalan sejarah. Beliau memulai suatu transformasi sosial, budaya, atau pembangunan berdasarkan cita-cita profetik. Nah, Kunto Wijoyo lebih lanjut menafsirkan ayat tersebut di atas terkait dengan pembangunan menurut Tuhan, bahwa tujuan humanisasi adalah memanusiakan manusia. Jadi itu yang penting, memanusiakan manusia. Maka landasannya saya nanti akan dianalisis lebih jauh, bahwa kira-kira dua pertanyaan, ya, yang melandasi untuk kita merespon tentang perkembangan dan pengembangan teori-teori pembangunan itu sendiri. Satu, teori yang mendudukkan manusia sebagai manusia, ya. Manusia mendudukkan sebagai manusia. Kita bisa menangkap bahwa teori-teori yang dibangun oleh mereka itu, terutama yang imperialisme itu, adalah tidak menghargai manusia sebagai manusia, sehingga terjadilah dehumanisasi. Yang kedua adalah pertanyaannya, apakah teori-teori pembangunan itu bisa menjembatani, ya, manusia untuk mencapai tujuannya? Tentu tujuannya adalah sampai kepada manusia yang sebenar-benarnya. Maka beliau, yaitu Kunto Wijoyo, humanisasi adalah memanusiakan manusia pembangunan itu sebetulnya. Jadi bukan pembidatangan atau dehumanisasi. Kita tahu bahwa kita sekarang mengalami proses dehumanisasi.
Karena masyarakat industri kita menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Jadi kelihatan robot-robot yang dikendalikan ya oleh situasi yang diciptakan oleh ya, terutama adalah sang kreatornya yang begitu indah dan begitu mapan di dalam mensituasikan dunia ini. Sehingga ada satu buku Kehendak Tuhan atau Rekayasa Yahudi itu ya, ada bukunya itu salah satu yang menjadi pertimbangan. Nah, kita mengalami objektivasi ketika berada di tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionis. Jadi reduksionis ada pengurangan tentang nilai-nilai manusia yang melihat manusia dengan cara parsial. Tujuan liberasi adalah pembebasan bangsa dari kemajuan dari kekejaman kemiskinan, kemudian keangkuhan teknologi, pemerasan kelimpahan. Kita menyatu rasa dengan mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam kesadaran teknokratis dan mereka tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa, gitu ya. Ya sekarang masih kita rasakan. Kita ingin bersama-sama membebaskan diri dari belenggu yang kita bangun sendiri. Kemudian tujuan transendensi ya dari pembangunan adalah menambahkan dimensi transendental. Jadi tidak hanya mempertimbangkan yang permanen yaitu di dunia ini, tetapi juga harus kepada yang transendental dalam kebudayaan. Kita sudah banyak menyerah kepada arus hedonisme, asal ngenah nikmat, penting perut, ya, materialisme dan budaya yang dekadens ya, yang bukan takodum lagi tapi kemunduran secara dimensi kemanusiaan yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri termasuk oleh Tuhan. Kita percaya bahwa sesuatu harus dilakukan, yaitu membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan. Jadi kalau ini tidak diangkat sebagai landasan atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan di dalam pembangunan, ini sebetulnya menghambat tentang fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin merasakan kembali dunia ini sebagai rahmat Tuhan Allah, maksudnya kita ingin hidup kembali dalam suasana yang lepas dari ruang dan waktu ketika kita bersentuhan dengan kebesaran Tuhan. Ya. Jadi maksudnya adalah di dalam berbagai pekerjaan itu tidak lepas dari Sang Tuhan, yaitu kita punya konsep ihsan, gitu ya. Maka pada tatkala kita bekerja lepas Allahnya, gitu ya, maka pada saat itu kita adalah ateis, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ruang dan waktu yang dilepas itu ketika kita bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sedetik saja lepas dari kealohan, maka kita akan terseret dan masuk kepada dunia ateistik. Sujatmoko berpendapat bahwa agama perlu dilibatkan dalam politik pembangunan. Sekalipun pada inti agama memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertinggi atau tinggi tentang makna dan tujuan hidup. Dalam proses pembangunan ekonomi, agama harus mempersoalkan tujuan di samping cara. Ini merupakan fungsi praktis dari agama, kata beliau. Kemudian beliau juga menyebutkan lebih lanjut sekaitan dengan teori pembangunan menurut agama, khususnya Islam. Tokoh agama haruslah dapat berbicara kepada ahli ekonomi, ahli politik maupun khalayak awam mengenai pembangunan dalam arti mencakup sekaligus melampaui bidang ekonomi dan politik. Kemudian beliau juga mengusulkan, menawarkan bahwa teori pembangunan itu yang bertolak dari agama agar saling berlomba dalam kebaikan. Nah, ini yang menjadi modal kapitalisme itu adalah
mau berlomba di dalam, hanya mereka itu tadi masuk kepada sekularisme mendunia. Nah, yang diturunkan pada periode Madinah ayat ini kata Syafi'i Ma'arif, pada saat umat Islam telah membentuk masyarakat yang relatif teratur, mereka telah mulai berurusan dengan pemeluk agama-agama lain. Nah, ini memang Islam itu mengajarkan kepada umatnya, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya manusia itu harus bisa membuat aturan untuk mengatur dirinya, tentu yang diturunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan untuk mengatur alam. Nah, tapi dengan kisi-kisi, kita memang tidak bisa keluar dari alam, namun kita juga harus meneliti alam, mengelola alam atau mengerjakan alam, tapi juga harus live well, kita harus bekerja sama dengan alam. Itu adalah kaidah-kaidah khalifah fil ard. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pembangunan harus mengembangkan beriman, mengerjakan kebajikan. Ini ada unsur-unsur yang ada memang di kapitalisme. Maka Fakhri Ali mengimbangkan gitu antara Islam dengan kapitalisme gitu ya. Dalam artinya ada sisi-sisi yang memang itu Islami gitu ya, dalam kalau dibalikkan kepada konsep-konsep yang awal gitu ya. Dan tentu tidak menutup juga mungkin kapitalisme juga itu adalah ada semacam arahan dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin hidayah taufik itu belum mendapatkan. Nah, beriman, mengerjakan kebajikan dan saling menasihati ini adalah merupakan soko untuk membangun ke dunia yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi hakikat pembangunan ialah iman, beramal kebajikan, saling menasihati kebenaran dan kesabaran, sehingga ada firman Allah yang sangat yang sangat menuntun sekali untuk pembangunan di dunia ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu wakil Tuhan. Sekiranya humanisasi, liberasi, kemudian transendensi itu adalah tercapai di dalam mewujudkan pembangunan di dunia ini, maka akan muncul, kata Profesor Ahmad Tafsir, adalah Tuhan-Tuhan kecil di dunia ini. Tuhan-Tuhan kecil maksudnya adalah wakil-wakil Tuhan sebagai khalifah fil ard. Apabila pembangunan itu sebetulnya adalah berdasarkan humanisasi, tadi kebebasan dan transendensi. Sehingga wama arsalnaka ila rahmatal lil alamin, Profesor Ahmad Tafsir menafsirkan gitu ya, bahwa alamin di sana itu manusia. Gitu ya. Jadi sebarkanlah kasih sayang ini di antara manusia. Sebab alam itu adalah sudah merupakan satu wadah sebetulnya yang harus dikasihani adalah manusia ya. Sehingga di dalam satu ungkapan filosof homo homini lupus ya, hobes ya, bahwa manusia itu adalah serigala bagi manusia itu. Jadi sehingganya sekarang ini yang harus disagar alami sebetulnya manusia. Jadi manusia seperti kita ini adalah perlu dimuseumkan nantinya ya, untuk contoh bahwa ini manusia yang asli. Sebab ke depan ada kemungkinan adalah ya datang adalah manusia-manusia yang sudah berubah menjadi wajahnya serigala-serigala yang bisa menerkam manusianya itu sendiri atau kawannya itu sendiri. Nah, itu Rasulullah SAW bersabda, orang yang menghendaki dunia maka dia dengan ilmu, orang yang menghendaki akhirat maka dengan ilmu, dan yang menghendaki kedua-duanya juga dengan ilmu. Ini nanti ada sistem epistemologi di dalam mewujudkan
teori pembangunan menurut Tuhan. Dengan demikian pembangunan syarat humanisasi, liberasi dan transendensi itu menyangkut sisi orientasi epistemologi yang orientasinya terhadap ini adalah model atau style pemikiran dan penemuan, sehingga ilmu ini adalah tidak hanya rasio dan empirik tetapi ada wahyu. Ini yang mulai ditutup ya wahyu ini, walaupun tidak kentara menutupnya. Sebab kalau ini masih terus, wahyu ini adalah bisa tumbuh berkembang, maka menurut mereka ini yang menjadi penghalang gitu ya, mereka wahyu penghalang, sehingga ditutup erat, disituasikan sehingga wahyu itu adalah tidak berkutik. Nah, ini memang terjadi pada zaman pertengahan. Nah, jadi sebetulnya bahwa yang saya ungkapkan di sini, teori pembangunan menurut manusia dan pembangunan menurut Tuhan sebetulnya adalah sedang berperang sekarang, tidak selesai ya, atau memang tidak akan selesai. Sangat tergantung kepada kekuatan tadi kita di dalam mengejawantakan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga di dalam satu ungkapan logos atau aktus dulu, apakah firman dulu baru kita bereaksi, atau aksi dulu kemudian kepada logos itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ini adalah yang menjadikan satu dasar yang sangat manusiawi dan sangat memang sesuai dengan fitrah manusia. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan muliakan Tuhanmu yang mengajar manusia dengan pena, mengajarkan apa yang tidak diketahui. Juga Allah berfirman, kami tidaklah mengutusmu, melainkan kamu menjadi penyebar kasih sayang pada alam semesta, dalam artian adalah manusia. Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan orang yang mempunyai modal besar, bukan orang yang bisa mengendalikan alam ini dengan sistem sosialnya, tetapi adalah hanya Allah. Maka di dalam kerangka pembangunan ini bagaimana mengembalikan bahwa manusia itu harus tetap merunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian pembangunan secara prinsipal bertolak dari keyakinan bahwa dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis merupakan sistem dan landasan norma masyarakat Islam yang hendak dibangun. Pembangunan itu merujuk kepada Islam sebagaimana secara sistematik menurut Al-Quran dan Hadis terdiri atas 3 komponen. 1, esensi ketauhidan, 2, bentuk ritual, 3 adalah ekspresi kemuamalahan. Bila dibawa kepada Jalaluddin Rahmat, maka menjadi 5 aspek di dalam pembangunan pola yang diturunkan dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada aspek ritual, aspek mistikal. Aspek mistikal ini yaitu berkaitan dengan kondisi penyadaran, trust, kepercayaan dan ketakutan. Ya. Kemudian ideologikal yang menyangkut bahwa ada pandangan tentang manusia, bahwa manusia itu adalah khalifah fil ardh tadi, yang tidak bisa terlepas dari pertautan dengan Allah sekaligus berpertautan dengan alam. Maka Tuhan atau Allah, alam dan manusia adalah merupakan bingkai-bingkai yang harus diperhatikan di dalam menggunakan atau mengkonsepsi atau mewujudkan tentang teori pembangunan tersebut. Kemudian yang keempat ada intelektual, seberapa jauh pemahamannya. Jadi kalau kita mau berhadapan dengan mereka, kita harus bertanya juga kepada diri kita, itu adalah seberapa jauh pemahaman kita tentang agama yang kita anut ini. Nah, kalau tanpa itu adalah tidak bisa mengimbangi. Yang paling berat adalah sosial, mengekspresikan semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiganya merupakan kesatuan mutlak yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan dan sekaligus merupakan